Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tamar Ramdhani, NPM 1717051034. Saya dari KSP. Di sini saya akan merekam sebuah tugas jurnal, yaitu judulnya itu pengembangan sistem pemantauan proses backup data terdistribusi menggunakan on-cloud berbasis web. Nah, jadi kita ke poin-poin pentingnya, yaitu mana PT sistem ini, yaitu pemantauan. Ada sebuah tujuan sistemnya. Apa sih tujuan sistem pemantauan? Nah, jadi tujuannya itu sistem pemantauan dapat ditunjukkan dari berbagai segi. Misalnya segi objek dan subjek yang dipantau. Terus ada backup data, ada cloud computing, terus metode cloud, public cloud, sama private cloud, terus hybrid cloud, on cloud, sama terus selanjutnya itu ada uji pada rekayasa perangkat lunak. Terus ada beberapa berikut tahap. Terus dari uji rekayasa perangkat lunak ini ada beberapa tahap, yaitu pengujian unit testing, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Terus selanjutnya ada white box dan black box test. Nah, jadi pengujian white box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan. Black box testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. White box testing. Nah, white box testing ini adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisis kode dari program yang dibuat ada yang salah atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Jadi kita memiliki sebuah prosedur dalam penelitian, yaitu yang pertama ada 5 tahapan dalam model waterfall seperti yang terlihat pada gambar 3.1. Yaitu pertama itu analisis, setelah itu desain, habis desain itu penulisan, pengujian, dan penerapan. Jadi analisis kebutuhan. Dalam tahap ini penulis akan menganalisis apa saja ya kebutuhan dari sistem, mulai dari kebutuhan fungsional dan sistem kebutuhan non fungsional. Jadi kebutuhan fungsional atau function requirement adalah kebutuhan fungsional adalah sebuah yang memiliki keterkaitan langsung dengan website. Kebutuhan fungsional dari website yang meliputi sistem yang dijalankan pada application server dan kebutuhan admin. Di sini ada kebutuhan tambahan, yaitu atau kebutuhan tambahan. Jadi kebutuhan tambahan non fungsional adalah kebutuhan yang tidak secara langsung terkait dengan fitur-fitur tertentu dalam website. Yaitu pertama yaitu kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya ada desain. Jadi desain ini adalah pada tahap ini akan dilakukan sebuah perancangan sistem pemanfaatan proses backup dengan mengalokasikan kebutuhan sistem baik perangkat keras dan lunak. Ini ada penulisan kode program. Terus ada pengujian program, baru penerapan. Nah, jadi penerapan program ini adalah pada tahap ini sistem akan dipasang pada digunakan secara nyata. Jadi setelah selesai dari pengujian ini, selanjutnya ada penerapan program. Setelah itu ada hasil dan pembahasan. Nah, jadi hasil kebutuhan identifikasi masalahnya, yaitu permasalahan yang terjadi pada backup data yang ada di UPT atau TIK. Di antaranya itu data backup yang didapat masih mengandalkan sistem backup yang dilakukan secara manual. Terus analisis sistem, kebutuhan data. Nah, jadi kebutuhan data ini adalah sebuah desain sistem pemanfaatan backup data, diantaranya nama server, IP server, port server, user server, password server, besar file backup, status file backup. Untuk kebutuhan fungsional. Terus ada proses login untuk admin, pengelolaan konfigurasi koneksi oleh admin meliputi input nama server dan input IP server. Terus ada input port server dan input user server.
Nah, jadi adapun uh, pada gambar 42 yaitu desain sistem pemantauan backup. Pertama yaitu use case diagram. Nah, use case diagram ini merupakan fungsional yang disediakan sistem sebagai unit-unit bertukarnya pesan. Jadi gambar use case diagramnya. Soalnya ada activity diagram adalah memodelkan alur kerja. Ya, untuk memodelkan alur kerjanya. Setelah itu ada activity diagram notifikasi email. Ini sebuah gambar daripada activity diagramnya. Activity diagram notifikasi emailnya. Setelah itu ada implementasi sistem pemantauan. Jadi implementasi sistem pemantauan adalah sebuah merupakan aplikasi berbasis web, sehingga untuk menjalankan dibutuhkan web browser. Sistem ini terdiri dari dua jenis proses pemantauan backup, yaitu backup database dan backup aplikasi. Untuk akses ke sistem ini hanya satu jenis level akses admin. Langkah awal untuk akses ke sistem ini, admin harus melakukan proses login seperti tampilan gambar 4.4. Nah, ini adalah gambarnya untuk proses login. Jadi proses login ini berhasil, maka akan tampil halaman konfigurasi koneksi seperti gambar 4. Jadi setelah login ataupun berhasil, ini akan terdapat pada gambar seperti ini. Nah, setelah itu selanjutnya akan tampil halaman dashboard sistem pemantauan yang terdiri dari dua menu di samping yang kiri yaitu menu database dan aplikasi. Tampil dashboard tersebut seperti gambar 4.6. Nah, jadi ini adalah sebuah tampilan sistemnya untuk halaman dashboard. Jadi itu ada selanjutnya itu detailnya di gambar tampilan halaman pemantauan backup database. Nah, tampilan backup database-nya. Jadi mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.